Halo adik-adik, calon pemenang PTN tahun 2021. Pada kesempatan ini, Kak Juli akan membahas clue Panter Mandiri TO UTBK yang ke-6. Ini akan membantu kalian untuk menyelesaikan Panter Mandiri yang ke-6. Oke, kita mulai saja. Soal yang pertama, biaya tambahan yang dikeluarkan dikarenakan menambah satu unit barang yang diproduksi disebut dengan apa? Oke, pertambahan itu istilah ekonominya adalah marginal, sementara biaya itu adalah cost. Oke, dengan demikian kalian akan bisa menjawab soal nomor 1. Berikutnya, soal nomor 2. Laila menyewa sebuah toko untuk usaha dengan biaya 10 juta selama 1 tahun. Di toko tersebut dia menjual HP yang dia beli dengan harga 200.000 per unit dan kemudian menjual dengan harga 500.000 per unit. Laila mengharapkan keuntungan 3.400.000 untuk tahun ini. Berapa unit yang harus dijual untuk mendapatkan target keuntungan tersebut? Nah, yang ditanya adalah keuntungan, ya, laba. Syarat memperoleh laba itu adalah rumusnya TR dikurangi dengan TC. TR itu adalah total penerimaan, di mana TR itu rumusnya adalah P dikalikan dengan Q. P itu adalah harga barang, Q itu adalah jumlah barang yang dijual. Sementara TC adalah total pengeluaran. Jadi kamu hitung seluruh total pengeluaran, kamu hitung berapa total penerimaan, kemudian kamu selisihkan, maka kamu akan mendapatkan total keuntungan ataupun laba. Soal nomor 3. Budi adalah seorang penjual dengan memiliki banyak penjual yang sejenis yang berada di sekitarnya. Strategi yang harus dia lakukan untuk menaikkan pendapatannya adalah, ini adalah soal elastisitas yang berhubungan dengan total penerimaan. Ya, kalau dikatakan banyak penjual barang sejenis, berarti pasar tersebut adalah pasar monopolistik. Ya, kalau banyak barang sejenis, berarti banyak barang penggantinya atau barang substitusinya. Nah, sehingga semakin banyak barang pengganti, maka sifatnya akan semakin elastis. Maka langkah apa yang dilakukan oleh Budi jika dia hendak menaikkan pendapatannya jika barang yang dia jual adalah barang yang sifatnya elastis? Oke, berikutnya soal nomor 4. Panasonic Corporation merupakan perusahaan Jepang yang dikabarkan akan meningkatkan investasinya di Indonesia. Hal ini akan dicatat dalam neraca pembayaran. Oke, yang ditanya adalah neraca pembayaran. Ingat, neraca pembayaran itu ada 3. Yang pertama, transaksi berjalan, yaitu mencatat transaksi perdagangan barang dan jasa. Yang kedua, transaksi modal, yaitu mencatat transaksi penanaman modal. Yang ketiga, yaitu transaksi moneter, yaitu mencatat transaksi uang atau peminjaman uang pada Bank Dunia atau IMF. Oke, berikutnya soal nomor 5. Konsep the law of diminishing return mungkin terjadi dengan asumsi sebagai berikut kecuali yang diminta adalah yang salah. Oke, the law of diminishing return ini adalah hukum pertambahan produksi yang semakin menurun. Apa bunyi hukum itu? Bunyi hukum dari the law of diminishing return ini adalah apabila
salah satu faktor produksi, yaitu tenaga kerja dicontohkan di sini, ditambah 1 unit secara terus-menerus. Sedangkan faktor produksi lain, yaitu tanah, ini tetap. Maka akan memberikan hasil produksi atau total produksi yang semakin meningkat, tetapi pada tingkat tertentu akan memberikan tambahan produksi atau marginal produksi yang semakin menurun hingga negatif. Oke, nah dari definisi tadi tentu kalian bisa menjawab ya pertanyaan soal nomor 5. Oke, berikutnya soal nomor 6. Pembatasan kegiatan masyarakat dikarenakan adanya suatu pandemi menyebabkan sektor ekonomi akan menjadi lesu. Berbagai langkah solusi dilakukan pemerintah dari sektor fiskal maupun perbankan. Hal di bawah ini yang termasuk dalam kebijakan moneter. Oke, yang ditanyakan adalah kebijakan moneter. Ingat, kebijakan moneter itu adalah 1. Kebijakan pasar terbuka atau open market policy, yaitu kebijakan menjual atau membeli surat berharga. Yang kedua, kebijakan politik diskonto atau di-discount policy, yaitu menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga uang. Yang ketiga, politik cadangan kas atau cash ratio policy, yaitu menambah atau mengurangi cadangan kas perbankan. Itu yang nomor 6. Berikutnya soal nomor 7. Oke, soal nomor 7, fungsi konsumsi menunjukkan C sama dengan 200 plus 0,6Y. Perekonomian dihadapkan pada masa resesi yang memaksa pemerintah dan dari memberikan sumbangan dana bagi masyarakat dalam bentuk bantuan langsung tunai sebesar 200 miliar. Dengan memperhatikan angka pengganda angka pengganda uang, maka yang ditanyakan adalah jumlah uang beredarnya akan bertambah atau berkurang sebesar berapa. Ingat, angka pengganda itu ya istilahnya adalah multiplier, ya, disingkat dengan K kecil. Oke, multiplier itu rumusnya adalah 1/MPS. Nah, di sini di soal ya, ini katanya pemerintah memberikan bantuan, berarti ini ada pengeluaran pemerintah, maka angka penggandanya atau multipliernya ini kita aplikasikan dengan pengeluaran pemerintah, sehingga rumusnya ya, pertambahan jumlah uang beredar itu adalah multiplier dikali pertambahan pengeluaran pemerintah. Oke, nah di sini kamu cari dulu angka penggandanya atau multipliernya, yaitu 1/MPS ya. Tentunya MPS nanti besarnya MPS akan kamu peroleh dari besarnya kamu ketahui dari fungsi konsumsi ya. Kemudian dikalikan pertambahan bantuan pemerintah. Tadi pertambahan bantuan pemerintah yaitu berupa sumbangan yang diberikan pemerintah tadi ya, namanya adalah bantuan langsung tunai. Itu tadi sebesar berapa? Tinggal kamu kalikan hasilnya, maka kamu nanti akan mendapatkan jawaban yang benar. Oke? Nah, jadi diketahui tadi fungsi konsumsinya 200 plus 0,6Y, maka dari sini kamu akan mendapatkan berapa besarnya MPC, sehingga kamu bisa menentukan berapa besarnya MPS. Oke? Maka pertambahan pengeluaran pemerintah tadi adalah sebesar 200. Nah, yang ditanya adalah pertambahan jumlah uang beredar. Oke, dengan rumus ini kamu bisa menjawab soal nomor 7. Oke, berikutnya soal nomor 8. Drive IT, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa ekspedisi, melakukan pembelian kendaraan guna operasional sebesar 200 juta. Hal ini akan menyebabkan pencatatan pada jurnal umum. Oke, ingat golongan perkiraan pada jurnal umum itu ada
golongan harta, utang, modal, pendapatan, beban. Nah, jika dia bertambah di mana, berkurang di mana, ya, ini sudah bisa kalian tentukan. Maka nanti apa yang bertambah dari transaksi yang terjadi dan apa yang berkurang dari transaksi ini, sehingga kamu bisa menentukan jawaban nomor 8. Kita lanjut nomor 9. Suatu pandangan bahwa perdagangan internasional terjadi dikarenakan adanya spesialisasi dan keunggulan terhadap suatu barang yang memaksa terjadinya pertukaran barang. Ini merupakan teori dari apa? Teori apa yang ditanya? Oke. Tentunya katanya tadi pertukaran barang antar negara. Berarti ini adalah teori perdagangan internasional. Oke. Teori perdagangan internasional ya yang kita ketahui itu ada 2. Yang pertama, teori keunggulan mutlak atau absolute advantage dari Adam Smith. Dia mengatakan kedua negara akan berdagang ya jika mereka memiliki jumlah jam kerja atau hari kerja yang paling sedikit. Yang kedua, teori keunggulan komparatif atau the comparative of advantage dari David Ricardo. Kalau si David Ricardo dia kasih teori kedua negara akan berdagang kalau kedua negara memiliki biaya produksi yang lebih sedikit. Oke, dengan penjelasan ini kamu bisa menjawab soal nomor 9. Berikutnya soal nomor 10. Kurva Engel terhadap barang inferior akan berbentuk apa? Oke. Kurva Engel adalah kurva yang menggambarkan perubahan tingkat pendapatan terhadap konsumsi barang. Jadi semakin besar pendapatanmu, maka konsumsimu akan semakin besar juga. Nah, sekarang konsumsinya adalah konsumsi barang apa? Gitu ya. Nah, kalau dia barang normal, berarti nanti akan bersifat positif. Sementara kalau dia barang inferior, dia akan bersifat negatif. Oke, dari sini kamu bisa menentukan kalau dia negatif dan positif, bentuk kurvanya akan bagaimana. Itu soal nomor 10. Berikutnya, soal nomor 11. Angka rasio Gini merupakan pembagian antara juring dari kurva Lorenz yang menunjukkan angka rasio 0 sampai 1, di mana semakin menuju ke 1 artinya adalah, oke, ingat, koefisien Gini ini adalah ukuran ketimpangan distribusi pendapatan dengan nilai koefisien antara 0 sampai 1. Semakin kecil nilai koefisien Gini, maka semakin merata distribusi pendapatan negara tersebut. Sementara kalau semakin besar nilai koefisien Gininya, maka semakin besar ketimpangan distribusi pendapatan tersebut. Nah, kalau kita lihat kriteria ketimpangan pendapatan berdasarkan angka koefisien Gini, maka ini nanti dibagi atas 4 bagian. Yang pertama, kalau angka koefisien Gininya dari 0,20 sampai 0,35, maka ketimpangannya rendah, ya. Berarti ini termasuk negara maju. Kalau 0,36 sampai 0,49 ini ketimpangan sedang. Sementara 0,50 sampai 0,70 ketimpangannya tinggi dan 0,71 sampai 1 ini adalah ketimpangan yang sangat tinggi atau hyper. Oke. Itu untuk menjawab soal nomor 11. Oke, berikutnya soal nomor 12. Balas jasa yang diberikan emiten kepada investor yang menanamkan modal dalam bentuk saham disebut apa? Oke, emiten, ada investor. Ingat, terdapat 2 keuntungan yang bisa didapatkan oleh seorang investor yang melakukan investasi saham.
Yaitu yang pertama, dia akan mendapatkan yang namanya capital gain. Capital gain ini adalah laba yang didapatkan dari adanya selisih harga jual saham yang lebih tinggi daripada harga belinya. Nah, setiap investor dalam saham ya nantinya akan memperoleh keuntungan sesuai dengan besaran nilai saham yang sudah disetorkannya. Kemudian yang kedua ada namanya dividen. Dividen adalah nilai keuntungan yang didapat dari hasil pembagian dividen tunai dari suatu emiten. Dividen itu adalah pendapatan tambahan yang bisa diraih oleh investor jika mereka membeli saham dari emiten yang memiliki performa pendapatan yang bagus. Oke. Maka dari sini kalian bisa menjawab soal nomor 12. Oke, baik adik-adik. Demikianlah clue pembahasan Panter Mandiri yang ke-6. Kakak berharap kalian sudah bisa menjawab soal Panter Mandiri kalian.